Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Hilmi Robani, rekan saya Bella Yuliani, Salman Khan, dan Zainuddin. Kami dari kelompok 3 mata kuliah rangkaian listrik akan membahas sedikit tentang rangkaian listrik untuk tugas ujian akhir semester rangkaian listrik. Nah, gimana kelanjutannya disimak aja ya. Check it out. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang daya pada rangkaian RLC. Pengertian daya: perkalian antara tegangan yang diberikan dengan hasil arus yang mengalir. Secara matematis, P sama dengan V kali I menuju sumber searah atau DC. Daya dikatakan positif ketika arus yang mengalir bernilai positif. Artinya arus mengalir dari sumber tegangan menuju rangkaian, transfer energi dari sumber ke rangkaian. Daya dikatakan negatif ketika arus yang mengalir bernilai negatif. Artinya arus mengalir dari rangkaian menuju sumber tegangan, transfer energi dari rangkaian ke sumber. Dalam materi ini ada berbagai macam jenis daya. Salah satunya daya sesaat. Daya sesaat adalah daya yang terjadi hanya pada waktu tertentu, yaitu ketika sebuah komponen mempunyai nilai tegangan dan arus yang mengalir padanya di waktu tertentu. Contoh latihan: jika sebuah komponen dilewati arus sebesar I sama dengan 10 sin 30 T dan tegangannya V sama dengan 50 sin 30 T plus 30 derajat, maka berapa daya yang muncul saat T sama dengan 1 detik? Jawaban: P sama dengan V kali I sama dengan 10 sin 30 T kali 50 sin 30 T tambah 30 derajat. P1 sama dengan 10 sin 30 kali 50 sin 30 tambah 30 sama dengan 10 sin 30 kali 50 sin 30 sin 60 sama dengan 500/4 / 3. Untuk mendapatkan nilai 500/4 / 3, untuk mendapatkan nilai 10 kali 50 sama dengan 500. Sedangkan nilai sin 30 sama dengan 1/2. Dan sin 60/3/2. Di mana 1/2 kali /3/2 sama dengan /3/4. Maka dapatlah hasil 500/4 / 3. Daya rata-rata adalah daya yang dihasilkan sebagai integral fungsi periodik waktu terhadap keseluruhan rate waktu tertentu dibagi oleh periodenya sendiri. Untuk melihat hasil daya rata-rata setiap komponen pasif yang dilaluinya bisa dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya tentang harga rata-rata. Pi buka kurung T tutup kurung sama dengan pi sin omega T. Harus pada komponen induktor IT sama dengan I per L pi buka kurung T tutup kurung dt sama dengan I per L. Pi sin omega dt I buka kurung T sama dengan pi omega per omega L cos omega T sama dengan pi per PL sin omega T, di mana nilai Pm per omega L sama dengan Im, maka I buka kurung T sama dengan I sin omega T, sehingga Pi T sama dengan P
buka kurung T X I T sama dengan P M sin omega T X sin. Nah, sama dengan min P I sin omega T X cos omega T sama dengan 1/2 pi sin omega. Dari grafik tersebut dapat diambil kesimpulan, ketika tegangan dan arus positif maka dayanya positif, berarti energi mengalir dari sumber ke induktor. Demikian juga ketika tegangan dan arus negatif, tetapi pada saat tegangan dan arus memiliki tanda yang berlawanan, maka dayanya negatif, berarti energi mengalir dari induktor ke sumber tegangan. P sama dengan 1/T P T dt 1/2 kuadrat 2 dikurang 1/2 pi m sin 2 omega dt sama dengan dikurang 1/4 sin 2 dt. Pi sama dengan 1/4 omega pi I sin 2/T dt sama dengan 1/4 pi M sin 2T dt sama dengan 1/4 pi M IM 1/2 cos 2 kuadrat 2 sama dengan 0. Maka daya rata-rata pada komponen L sama dengan 0. Arus komponen konduktor adalah IT sama dengan CdP per dt dan sama dengan Cp d per dt sin omega T M Cp omega cos omega T. I buka kurung T sama dengan Cp omega sin omega T plus. Arus pada komponen kapasitor adalah IT sama dengan C dP per dt sama dengan Cp d sin d per dt sin omega T sama dengan Cp cos. Nah, IT sama dengan Cp omega sin dimana nilai Cp omega sama dengan I, maka IT sama dengan I sin omega T plus 2, sehingga PT sama dengan PT, IT sama dengan P M IM sin omega T sin omega 2/2 sama dengan P I sin dan cos sama dengan I/2 P in sin omega T. Nah, daya komponen R P T sama dengan P sin omega T. Arus pada komponen resistor adalah IT sama dengan PT per R sama dengan PT per R sin omega T, dimana nilai P maka IT sama dengan I sin omega T. Komponen L, jadi sini udah ada segitiga SP dan Q, jadi rumusnya adalah P sama dengan VFF dikali IFF cos theta, S sama dengan VFF dikali IFF, Q sama dengan EFF dikali IFF sin theta. Selanjutnya itu dimasukkan ke segitiga, jadi S sama dengan EFF dikali IFF, terus P sama dengan VFF IFF cos theta, Q sama dengan EFF IFF sin theta lagging. I lagging terhadap V, di mana nilai harus tertinggal sebesar fasa theta dibandingkan dengan nilai tegangan. Untuk komponen C, jadi bentuk segitiganya itu kebalik ke bawah. Untuk rumusnya adalah P sama dengan VFF dikali IFF cos theta,
Shading terhadap V di mana nilai arus mendahului sebesar pasa theta dibandingkan dengan nilai tegangan. Rumus umumnya adalah P sama dengan VFF IFF cos theta sama dengan IFF pangkat 2 R. R sama dengan VFF pangkat 2 R per R. Q sama dengan VFF IFF sin theta sama dengan IFF pangkat 2 X. X sama dengan VFF pangkat 2 X per X. S sama dengan VFF, IFF sama dengan IFF pangkat 2 Z. Z sama dengan VFF pangkat 2 Z per Z. PF sama dengan cos theta sama dengan R per Z sama dengan P per S. Untuk komponen C, jadi di sini udah ada segitiga PS dan Q. Untuk P, rumusnya adalah P sama dengan VFF dikali IFF cos theta. Untuk S sama dengan VFF dikali IFF. Untuk Q sama dengan VFF dikali IFF sin theta. Kemudian dimasukkan lagi rumusnya ke dalam segitiga. Oke, jadi selanjutnya adalah ada contoh soal latihan. Soalnya adalah tentukan daya rata-ratanya. Di gambar udah ada arah arus yaitu 10 cos 800 TA. Terus udah ada induktor 100 ohm, ada induk kapasitor 0,5 Hz dan induktornya lagi 200 ohm. Untuk jawabnya adalah arah arusnya kita ubah dulu jadi ke rektangular. Jadi 10 sudut 0 derajat, induktornya tetap jadi 100 dan 200, terus kapasitornya diubah jadi J 400. Dimasukkan ke rumus yaitu dengan fasor ZP sama dengan 200 ditambah J 400 dikali 100 per 200 ditambah J 400 ditambah 100, jadi sama dengan 447,2 sudut 63,4 derajat dikali 100 per 500 sudut 53,1 derajat. Jadi hasilnya adalah 89,44 sudut 10,3 derajat. Atau sama dengan kita bulatkan 87,9 ditambah J 15,9. Sehingga P sama dengan IFF pangkat 2R dikali R sama dengan 10 per akar 2 kuadrat dikali 87,9. Hasilnya adalah 43,95 W. Untuk soal selanjutnya adalah tentukan segitiga daya. Jadi di gambar udah ada arah arus 10 cos 800 TA, induktor 100 ohm dan 200 ohm sama kapasitor 0,5 Hz. Sama seperti soal sebelumnya, arah arusnya kita ubah dulu ke rektangular, jadinya 10 sudut 0 derajat. Untuk transistornya itu tetap untuk induktornya itu tetap sama yaitu 100 dan 200. Kapasitornya juga diubah jadi J 400. Kita masukkan lagi dengan rumus pasor, jadinya adalah yang didapat ZP sama dengan 200 ditambah J 400 dikali 100 per 200 ditambah J 400 ditambah 100 sama dengan 447,2 sudut 63,4 derajat dikali 100 per 500 sudut 53,1 derajat sama dengan 89,44 sudut 10,3 derajat sama dengan 87,9 ditambah J 15,9. Sehingga yang didapat adalah P sama dengan IFF kuadrat R dikali R sama dengan 10 per akar 2 kuadrat dikali 87,9 sama dengan 439,5 watt. Untuk Q-nya sama dengan IFF kuadrat dikali IFF kuadrat X sama dengan 10 per akar 2 kuadrat dikali 15,9, hasilnya adalah 795 watt. Untuk S-nya adalah S sama dengan IFF pangkat 2Z dikali Z sama dengan 10 per akar 2 kuadrat dikali 89,44, jadi hasilnya adalah 4472 watt.
Nah, untuk soal selanjutnya itu tentukan daya rata-rata pada R sama dengan 4 ohm. Nah, di sini kan kita dapat sumbernya itu ada 20 cos 4 FV. Nah, resistornya 4 ohm, induktornya 3/2 Hz, dan transistornya itu ada 1/12 F. Nah, arah arusnya 5 cos 2 FA. Nah, di sini dengan jawaban dengan superposisi, sumber tegangannya itu 20 sudut 0 derajat, resistornya 4 ohm, induktornya J6, kapasitornya min J3. Pada saat V3 sama dengan 20 cos 4 TF aktif, I1 nya sama dengan 20 sudut 0 derajat per 4 tambah J6 dikurang J3. Nah, sama dengan 20 sudut 0 derajat per 5 sudut 30 derajat. Nah, sama dengan 4 sudut min 30 derajat. Nah, sehingga P1 sama dengan akar 2 dikali R sama dengan dalam kurung 4 per akar 2 kuadrat dikali 4 sama dengan 32 watt. Nah, selanjutnya itu ada, kita dapat di sini 4 resistor 4 ohm, induktornya J3 dan kapasitornya min J6. Nah, untuk arah arusnya itu 5 sudut 0 derajat. Pada saat IS sama dengan 5 cos 2 TA aktif, I2 sama dengan min J6 per min J6 tambah J3 ditambah 4 buka kurung min 5 sudut 0 derajat tutup kurung. Nah, I2 sama dengan 6 sudut min 90 derajat per 5 sudut min 37 derajat. Nah, sama dengan min 30 sudut min 90 derajat per 5 sudut min 37 derajat, sama dengan min 6 sudut min 53 derajat. Nah, sehingga P2 sama dengan I2 EF akar 2 EF kuadrat dikali R sama dengan buka kurung min 6 per akar 2 tutup kurung kuadrat. Nah, dikali 4 sama dengan totalnya itu 72 W. Maka P sama dengan P1 ditambah P2. P1 nya itu sudah kita dapatkan 32 dan P2 nya itu 72. Jadi 32 ditambah 72 itu 104 W. Nah, itulah pembahasan untuk soal. Nah, mungkin sudah semua kita bahas di sini. Dari tadi rekan saya juga sudah menjelaskan yang dipaparkan di PPT. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Terima kasih.